dari sisi hukum atau legal, bagaimana sih tips untuk membeli properti? Tipsnya apa aja? Apa saja yang harus disiapkan dalam kita mau mencari properti? Apa aja nih yang harus jadi perhatian? Kalau misalnya kita mau mencari properti, pasti kan kita lihat pertama itu kriteria rumah yang ingin kita beli, yang kita cari. Nah, kriteria rumah seperti apa yang ingin kita cari? Bisa aja kita yang tipenya yang minimalis atau yang zaman Belanda atau yang kuno. Seperti itu kan kita harus melihat kriteria kita sendiri kalau mau beli rumah. Nah, terus yang kedua kita cek kalau misalnya sudah ada kriterianya, kita cek legalitas. Legalitas, penting legalitas ya. Legalitas rumah yang ingin kita miliki. Nah, itu kita cek apakah dia pernah bermasalah atau pernah ada sengketanya. Nah, itu kan kita bisa cek kalau misalnya dari agen properti, ada di agen properti, kita bisa menanyakan sama agen propertinya. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya kita kan bisa lihat tetangga kanan kiri menanyakan apakah ini rumahnya ini dulu kenapa mau dijual. Itu kan bisa tetangga kanan kiri bisa tahu juga. Nah, terus yang ketiga itu kita menyiapkan anggaran. Nah, anggaran. Jadi anggarannya itu sesuai budget dan kapasitas kita masing-masing kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya budget segini, ya beli rumahnya seperti ini, seperti itu. Dan juga menyiapkan biaya-biaya lainnya. Apa aja sih Bu biaya notaris, pajak, nah buat cek sertifikat dan buat balik nama ke BPN. Seperti itu kan harus dipikirin juga. Kayak gitu. Oke. Menarik nih Bu. Saya mau lanjut nih Bu. Tadi Ibu bahas soal sertifikat ya. Kenapa Bu harus cek sertifikat? Kenapa? Kenapa harus dicek sertifikat? Oh iya, karena cek sertifikat itu kita tuh harus tahu sertifikat asli atau tidaknya itu hanya BPN yang tahu. Jadi walaupun saya dikasih sertifikat, itu saya nggak bisa bilang sertifikat itu asli atau tidak. Nah, kita tahu aslinya itu kalau misalnya kita bawa ke BPN. Nah, gitu. Kita cek sertifikat. Nah, nanti setelah cek sertifikat, itu ada yang namanya sertifikat ini apakah ditanggungkan atau tidak. Apakah ada sengketa atau tidak? Itu apakah jangan tuh ada kalau blokir sengketa atau tidak? Iya, jadi perhatian banget nih buat property people yang lagi cari properti, sertifikat itu penting banget ya berarti ya. Sertifikat itu penting untuk dicek. Nah, jadi kalau misalnya melakukan sesuatu transaksi, di sini harus kita pegang aslinya dan langsung cek di BPN. Nah, caranya juga mudah dan harganya juga murah. Itu dia tuh yang harus digaris bawah, harganya murah. Iya. Oke, bagaimana nih kalau untuk agen propertinya sendiri dalam memastikan supaya transaksinya itu berjalan aman dan lancar dari sisi hukum sendiri? Karena kan kembali lagi kalau misalnya kita memiliki agen properti atau menggunakan agen properti yang sudah berlisensi, mereka pasti akan mengecek legalitasnya dari awal. Nah, kalau misalnya propertinya itu tidak sesuai legalitasnya, pasti agen akan menolak. Karena di sini agen properti pasti akan mempertaruhkan nama baik juga. Betul. Ya kan? Kalau misalnya tidak sesuai dengan legalitas, pasti di awal sudah ditolak sama agen properti. Oke. Mantap Bu Berti. Dari sisi legal luar biasa. Jadi kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, langsung kontak Bu Berti nih. Bu Berti, saya mau beralih ke Pak Ari sama Bu Priska. Oke, Pak Ari sama Bu Priska dari Evi Consultant. Silakan siapa dulu yang jawab nanti. Saya mau pertanyaan pertama nih, ya. Jenis-jenis properti apa aja sih yang ada di Indonesia, Bu Priska? Lalu apa yang bisa diinvestasikan nih jenis propertinya yang bisa diinvestasikan selama seumur hidup gitu? Seperti mungkin ada properti apa, kos-kosan atau apa, tanah gitu mungkin. Mungkin Bu Priska bisa jelasin, Bu Priska. Jadi kalau tanya nih properti apa yang ada di Indonesia, properti itu saya bagi sekarang. Jadi misalnya jadi residensial, komersial, terus ada bangunan industri, sama yang terakhir nih. Apa tuh? Kayaknya seru nih properti yang terakhir nih. Dia sampai begini, nggak ada yang terakhir nih Pak. Gitu ya, penasaran saya apa Bu yang terakhir? Saya bahas yang pertama. Oh boleh. Yang pertama kalau residensial tuh ya pasti kan rumah. Oke. Tanah kan bisa buat macam-macam tuh. Ada villa, ada apartemen, gitu kan ya. Rumah susun. Rumah susun. Iya. Aku nggak kepikiran tuh. Termasuk properti semua. Terus kalau yang komersial ya bisa ada kayak pusat perdagangan kayak mall sendiri. Pusat usaha berarti gitu ya? Komersial lebih ke usaha ya? Oke. Ada pusat perkantoran. Gedung kantor itu kan banyak yang sekarang disewain.
Nah, itu kan juga masuk ke investasi juga kan, hotel, kondotel, sama bangunan industri, pakai perdagangan. Oke. Kalau komersil itu lebih yang kayak retail gitu mungkin ya, Maksudnya bisa ya kayak mall begitu. Gitu kan. Oh, bisa buat dagang. Nah, iya itu maksudku. Iya. Industri, ya pabrik, komplek perdagangan. Home industry gitu termasuk nggak sih Bu? Misalnya ada home industry di rumah, itu jenis propertinya gimana? Berarti rumah udah aja berarti ya? Untuk usaha-usaha rumahan gitu ya? Oh, itu kan komersial ya kalau gitu ya. Oke. Nah ini tadi katanya ada yang terakhir nih, apa nih? Terakhir nih. Yang terakhir nih property people yang nonton di Instagram, yang nonton di Zoom, sama yang mungkin di sini penasaran apa yang terakhir Bu? Tebak dulu ya apa satu? Apa ya? Saya takut salah sih Pak Arin, Bu Berti nanti saya salah diomelin ya. Nggak bisa pulang ke Jakarta besok, aduh. Sekarang banyak kalau yang nggak pikir mungkin sekarang kuburan. Kuburan. Oh, jadi banyak banget ya peluangnya ya. Bener nggak? Iya. Harganya aja mahal kan. Di tanah-tanah yang bagus itu dicari sama orang. Investasi masa depan banget itu mah Bu. Bukan seumur hidup, iya, masa depan rumah tinggal masa depan banget lah, udah itu udah. Mantap. Ada lagi Bu? Itu aja. Paling itu aja. Oke, mantap. Aku mau mungkin ke Pak Ari kali biar ada suaranya nih property people ya. Oke, Pak Ari dari tadi duduk santai ya. Gabut banget kita tanya. Pak Ari, gimana nih contoh desain rumah yang oke dan juga sehat nih? Berapa sih luas lahan yang paling ideal untuk bisa membangun rumah? Kalau ditanya rumah yang oke dan sehat, yang pasti pertama harus memperhatikan bukaan ya, bukaan udara, sirkulasi udara. Oh, sirkulasi. Oke. Yang pasti itu kan sangat penting untuk di rumah. Karena kan banyak kita kalau pilih perumahan juga harus hati-hati karena kita sering dapat perumahan yang kamar tidurnya nggak dapat jendela, sirkulasinya juga nggak baik gitu kan. Kalau ditanya berapa sih ideal, kalau ideal kalau saya sih sebut sih harusnya minimal 200 sampai 300 meter persegi. Minimal 200 sampai 300. Di Semarang masih banyak Pak properti dengan luas segitu. Kalau khususnya di Indonesia harusnya masih sangat mudah ya. Oh. Di Reddit masih banyak sekali. Ya, tinggal tentuin nanti yang disampaikan itu kan budgetingnya. Budget. Lokasinya tentukan dulu. Iya. Nah, cuman kan kita juga sebagai arsitek kan punya tantangan juga nih. Kalau untuk membuat rumah nyaman, ya kita ada beberapa yang dikasih ukuran kecil pun ya kita berusaha harusnya jadi nyaman juga ya, dan sehat juga ya Pak Ari ya. Ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ari. Bagus banget bridgingnya deh. Terima kasih sudah meringankan pekerjaan saya. Pak Ari, bagaimana tipsnya untuk memilih desain rumah yang tepat Pak Ari? Desainnya pilih harus bisa kamar tidurnya berapa, luasnya tadi kita sudah bahas. Kayak misalnya menghadap kemana, itu berpengaruh juga dong pasti Pak Ari. Ya, kalau untuk memilih rumah yang tepat, pasti salah satu kalau mungkin kan dari Century 21 ini kan rumah sudah jadi ya gitu. Ya paling enggak harus pinter-pinter karena kita di Indonesia itu kan iklimnya tropis. Oke. Jadi harus pilih desain yang paling enggak ya tahan lama lah. Karena kan banyak sekarang juga arsitek-arsitek ini bikin suatu rumah dia nggak pertimbangin nih iklimnya seperti apa. Nanti kalau hujan terbias semua gitu kan ya itu konsentrasi kita sih harusnya. Terus ya tadi disesuaikan dengan iklim. Terus karakternya si pemilik juga mau apa ini? Yang dia suka seperti apa, modelnya seperti apa. Jangan sampai biasanya kalau di milih rumah itu biasanya yang ribut biasanya istri. Biasanya. Oh, biasanya istri. Jadi buat para istri biasanya milih rumah ya. Kita sebagai laki-laki nurut biasanya aja. Apa aja bisa pakai. Cuma tinggal ngeluarin uang doang Pak. Nah, itu beratnya di suami itu. Yang pasti kalau apalagi rumah kan biasanya kita sudah berkeluarga loh. Kalau sudah berkeluarga ya ajak diskusi lah paling enggak yang terbaik apa. Terus untuk jumlah kamar ya tanyain ke istrinya mau anak berapa kan? Oh iya. Jadi sudah harus direncanakan juga ya Pak ya? Kan bisa kita beli rumah kan kadang nggak kepilihnya nih, nanti cuma 2 kamar tidur ternyata nanti anaknya 4 gitu kan. Oh, beli rumah lagi Pak? Tinggal kontak lagi ya. Kontak lagi ke
Oke. Terus kalau saya kadang juga pada saat kita kan banyaknya desain ya. Kalau desain kita selalu tanya tadi faktor usia itu mengaruhi juga. Oh, nah ini penasaran nih aku nih. Terus lanjut Pak. Ya, Aku mau gali dari sini. kan kita bangun rumah itu di umur berapa nih? Kalau kita bangun rumah di umur 27 sampai 30 kan biasanya pasangan muda. Ya pertimbangannya kan berbeda-beda. Beda nanti kalau kita bangun sudah umur 45 atau 50, anaknya mungkin sudah mulai kuliah nih atau sudah mulai ada yang menikah. Nah, itu kan sangat mempengaruhi di dalam desain. Jangan sampai bikin rumah besar nanti umur 50 bingung nggak ada orang di rumah. Gitu. Gampang Pak, beli lagi Pak. Ya, jual beli lagi gitu. Jual. Oke, mantap. Banyak banget nih kita ada belajar dari sini. Buat Bapak Ibu yang di sekitaran Carrefour, di sekitaran booth kita, kalau mau nanya boleh banget. Kita ada dari sisi notaris sama dari sisi arsitek. Kalau kita mau nanya-nanya properti boleh banget langsung ke sini. Nanti saya kasih hadiah langsung. Nah, saya punya hadiah langsung itu ini. Saya punya ini gantungan kunci, tapi bentuknya boneka. Ya, lucu nih. Ini adalah maskot dari Century 21. Namanya Richie, seekor tupai. Bapak Ibu mau? Nggak mungkin. Masa Bapak Ibu nanya? Saya nanya ke saya dong berarti. Dan kita juga punya ini. Ini adalah tumbler Century 21. Nah, lumayan nih buat kalau yang suka sepeda, yang suka kegiatan di luar, boleh banget. Kita buka pertanyaan dari 3 channel. Yang pertama untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Yang kedua dari Zoom. Yang ketiga dari IG Live di Century21_Platinum_Semarang. Oke, saya taruh lagi. Saya mau ke Bu Berti lagi kalau gitu. Bu Berti, tadi Bu Berti sempat menyinggung soal tanah sertifikat gitu ya. Berarti aku mau tanya, macam-macam status tanah berdasarkan jenis fisik dan juga sertifikatnya itu apa aja sih Bu Berti? Jadi status-status tanah itu ada seperti ini, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun itu untuk apartemen. Nah, terus ada juga sekarang kan kalau misalnya di kabupaten itu lebih banyak girik gitu kan. Nah, tanah-tanahnya masih belum bersertifikat seperti itu. Nah, jadi memang di sini status dalam jual beli tanah itu status hak atas tanah itu diperhatikan juga seperti itu karena untuk mempengaruhi yang lain-lainnya untuk apa dipergunakan ke depannya seperti itu. Tadi Ibu mention yang pertama itu adalah statusnya hak milik ya. Keunggulannya apa sih Bu hak milik? Kalau hak milik itu tidak ada jangka waktunya, jadi bisa dimiliki seumur hidup. Seumur hidup. Kalau meninggal langsung bisa diwariskan ke ahli waris seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya kita jual beli properti, itu kan kalau misalnya statusnya hak milik, itu mempengaruhi harga jual beli juga. Gitu, harga jual beli jadi bisa semakin tinggi daripada rumah yang masih atau properti yang masih berstatus hak guna bangunan seperti itu. Lebih harganya juga lebih bisa mempengaruhi ya, lebih naik lah gitu berarti gitu ya. Jadi banyak keistimewaannya sertifikat hak milik. Jadi harus dicek hak milik itu yang paling unggul. Harganya juga oke, bisa seumur hidup juga ya. Kalau buat tanya-tanya soal properti, boleh banget ke Century Platinum. Mana nih yang memang sertifikatnya hak milik? Wah, banyak pasti nih dari teman-teman Century Platinum. Listingannya bagus-bagus. Rumahnya harganya terjangkau nih. Ada beberapa yang ada di sini. Atau ada teman-teman marketing juga di sini kan bisa tanya langsung properti apa. Nah, kalau ada yang juga mau nanya, saya mau nanya properti apa yang cocok buat saya. Saya itu usia milenial. Nah, itu boleh banget nih. Mumpung ada narasumber saya di sini, kapan lagi kan? Gimana Mbak Ji di kolom komentar ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya? Oke, saya buka dulu ya sebentar ya. Ini dari mana? Dari Zoom. Ini dari siapa namanya nggak ditulis ya? Nggak ditulis ya. Bagaimana? Aku mau nanya ke ada buat notaris sama buat arsitek. Jadi 3 narasumber saya dapat giliran. Nggak ada yang gabut, oke? Saya mau nanya ke Ibu Berti selaku notaris. Ada pertanyaan dari Zoom ya. Thank you buat yang sudah nanya dari Zoom. Halo yang nanya. Bagaimana dengan sertifikat HGB? Apakah aman untuk ditransaksikan?
karena kebanyakan ruko atau kios banyak juga yang HGB. Iya, gimana Bu Ber? Untuk yang bersertifikat HGB itu tetap aman ditransaksikan karena sebenarnya HGB itu kan ada masa berlakunya. Nah, 30 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun. Nah, itu kan kalau misalnya HGB itu lebih diuntukkan kalau misalnya dia berstatusnya itu pemiliknya PT. Kalau PT kan tidak bisa hak milik. Seperti itu. Nah, kalau ruko itu memang sekarang ada aturan ruko itu tidak boleh hak milik. Seperti itu. Jadi memang statusnya di HGB. Seperti itu. Dan harus diperpanjang. Jadi kalau misalnya yang punya sertifikat HGB itu harus dilihat dengan jelas statusnya itu berakhirnya kapan. Nah, kalau misalnya udah lewat, itu kan tanahnya jadi turun statusnya. Jadi tanah milik negara. Oh, jadi harus diperpanjang terus diperhatiin itu ya Bu ya? Oh iya iya iya. Jadi memang benar-benar harus dilihat masa berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau enggak, nanti kita urus lagi perpanjangannya lagi dan prosesnya lebih rumit lagi seperti itu dan memakan biaya juga dan waktu juga sih pasti ya Bu ya pastinya karena nggak mudah juga karena kan itu turun jadi tanah milik negara. Oke. Gimana, sudah terjawab yang di Zoom? Kalau belum nanya langsung ke Bu Berti ya. Oke, saya langsung mau bertanya sama Pak Ari dan juga Bu Priska dari sisi arsitek, terserah siapa yang mau menjawab. Untuk pembangunan rumah hunian sebaiknya jika di Semarang area Puri dan sekitarnya untuk menghindari karatan atau rayap, apa yang harus dilakukan? Ya, mana Pak? Untuk pembangunan rumah hunian, sebaiknya jika di Semarang area Puri dan sekitarnya untuk menghindari karatan, berkarat gitu, dan juga rayap, apa yang harus dilakukan? Ada tips khusus nggak nih? Kalau untuk yang cari rumah di Semarang daerah Puri ya, area Puri. Ya. Kalau untuk rumah di daerah Semarang khususnya yang mungkin di pantai utara kali mungkin ya, pasti kan sering kita jumpai besinya mudah keropos. Mungkin dari pertama untuk struktur dari pengecorannya pun harus baik dulu. Jangan sampai kadang ada kontraktor kan yang kalau kerja tornya nggak padat tuh, sehingga si betonnya kan nggak terbungkus sama cor 100%. Ya itu kan jadi korosi kan. Iya. Terus kalau untuk pemilihan material, mungkin tadi yang pertama kayu ya. Kalau kayu rayap zaman sekarang kan sudah banyak tuh pengganti kayu. Dari kusennya bisa jadi pakai aluminium, jendela pakai aluminium, rangka atap pun pakai aluminium. Saya sih belakang ini hampir jarang sih bikin rumah masih banyak kayunya. Emang model sekarang begitu atau gimana Pak? Ya, modernisasi aja kali ya? Karena kayu satu juga sudah lebih mahal. Kayu juga lebih mahal. Kedua, kecuali kalau kita memang mau pakai penggemar kayu, kayunya kayu jati atau kayu merbau, masih oke, masih tahan rayap. Tapi kalau kita pakai kayu Kalimantan, kayu-kayu yang murah, Semarang mendingan jangan ya. Oke. Gimana? Semoga menjawab ya. Yang dari Zoom ya, berarti ya. Yang dari Instagram ada? Yang dari Instagram? Belum ada? Oke, buat yang dari Instagram sama yang dari Zoom kalau mau nanya nanti saya buka lagi sesi pertanyaannya. Saya mau lanjut ke Ibu Berti. Ya, Bu Berti, kita lanjut dulu. Bagaimana dalam bertransaksi properti, jual beli properti, namun kalau pemilik propertinya ini ada di luar negeri itu gimana Bu prosedurnya? Beda atau enggak sih Bu? Proses ini yang paling lagi hit sekarang karena masa pandemi ya kan Bapak Ibu. Jadi misalnya para penjual atau pembeli itu pengen punya properti di Indonesia tapi tidak bisa balik ke Indonesia karena pesawat nggak ada. Terus karena COVID ini kan menghalangi. Jadi itu caranya gampang banget bisa dilakuin. Yang itu kita buat draft. Draft memberikan kuasa kepada kerabat atau orang yang dipercaya di Indonesia untuk mewakilkan pembeli tersebut yang berada di luar negeri. Nah, setelah di draft, itu nanti draftnya dibawa ke konsulat jenderal terdekat. Nah, misalnya dia di Malaysia, itu pergi ke KBRI Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, nanti tanda tangannya itu surat kuasanya tersebut di hadapan pejabat di KBRI tersebut. Nah, setelah tanda tangan di atas materai,
itu nanti dapat nomor registrasi dan stempel dari KBRI. Nah, kemudian itu nanti identitas-identitasnya jangan lupa juga untuk dilegalisir. Karena Dicap ya? Karena kan untuk berhadapan dengan notaris atau PPAT, penjual, pembeli atau para penghadap itu kan membawa identitas-identitas asli. Nah, itu penting harus dilihat keasliannya. Karena kita di Indonesia kan kita tidak melihat keasliannya apakah dia hadir atau tidak. Ininya, jadi yang melihat itu dari pejabat di KBRI. Nah, setelah itu baru dikirim ke Indonesia, tanda tangan di kantor notaris atau PPAT terdekat. Oh, ini yang lagi hits banget nih ya, bener-bener pertanyaannya mantap nih. Mungkin property people kalau ada yang menghadapi kendala seperti ini, boleh banget kita ada yang nanya-nanya di sini, bisa dari Zoom, bisa juga dari Instagram, dan mungkin kalau di sini ada yang mau bertanya, boleh banget. Nanti kan saya kasih saya buka sesi Q&A. Oke, thank you Bu Berti. Saya mau ke Bu Priska kayaknya dari tadi. Suaranya baru sedikit Bu Priska nih, hari ini banyak kan. Bu Priska, aku mau tanya, bagaimana nih desain rumah tinggal yang lagi populer banget sekarang nih, ya? Apalagi bagi mereka para first home buyer, ya, yang orang baru pertama kali mau beli rumah itu apa nih desain yang kayak gimana sih yang lagi populer gitu? Seperti saya. Kalau di Indonesia desain yang tetap paling populer itu ya tetap arsitektur cropping ya, karena kan mereka agak lebih dekat. sesuai dengan lingkar. Arsitektur cropping itu gimana ya, yang perhatiin nggak terlihat kaki, terus pencahayaannya bagus, aliran udara bagus, yang cropping. Terus ada lagi sekarang tuh banyak banget yang lagi masuk ke kantor kita tuh minta request American model. Applicable tuh Bu di Indonesia, bisa tuh ya? Gimana? Ini seru. Harus dapat penyesuaian. Ya kalau misalnya di American model strippingnya cuma pendek, ya kita harus diperpanjang di motif-motif itu sama Di Semarang banyak Bu kayak gitu Bu, American model. lagi banyak banget. Sebenarnya prinsip American model mereka itu rumahnya kompak. Kayak timbul besar gitu. Kayak apa Bu, sorry? Kompak. Terus? Jadi kayak living, dining semua kompak di satu. Kayak memaksimalkan space gitu. Nah, itu yang mereka cari. Lahannya berarti nggak gede ya biasanya kalau kayak gitu ya? Sebenarnya yang request American model nomor itu malah rumahnya yang gede-gede. Bukan yang Kayaknya saya pulang dari sini, saya langsung punya ide American model. Besok saya bikin rumah American model aja. masih bisa diterapkan ya di sini ya. Memang. Di-adjust lagi dengan ya tadi Ibu bilang kenapa tropis ya Bu ya tadi banyak juga ya. Oke. Mantap. American model ya. Jadi buat property people kalau yang mau bangun properti ya kan bisa American model ya. Simple tapi pasten. Guyon aja guyon. Joking, just joking. Oke, lanjut. Saya mau ke Bu Priska lagi deh atau Pak Ari deh. Menurut Ibu Priska dan juga Pak Ari, seberapa penting pertimbangan memilih daerah atau lingkungan sekitar dan dalam memilih jenis arsitekturnya? Daerah nih Bu nih. Ya, seberapa penting Bu? Pasti penting banget. Pasti kalau orang yang properti pasti yang pertama dipikirkan dekat nggak nih dekat sama tempat kerja enggak. Terus mengantar anak sekolah jauh enggak. Banjir enggak. Masih banjir juga Bu Semarang. Kira Jakarta doang ya banjir. Ya masih ya. Apalagi Bu? Sama fasilitas juga misalnya masuk sama supermarket jauh enggak. Pintu tol. Aksesnya mudah ya kemana-mana. Bu, aku ada beberapa pertanyaan ini dari pribadi aja sini nggak ada di sini nggak unscripted nih. Jadi ada yang bilang sama aku kalau properti dekat sutet atau dekat pemakaman itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya itu kan
dari sisi ya kalau dekat pemakaman kan agak-agak horor atau gimana. Nah itu gimana tuh dari sisi arsitek maksudnya ngeliat itu ya ada pertimbangan khusus nggak? Kalau ya kalau bisa yang hindari ya, apalagi kalau misalnya ada yang percaya feng shui gitu kan. Oh iya, di Indonesia Kalau ada feng shui. itu pasti mereka menghindari. Oh kalau bisa dihindari. Karena kan Tusuk sate. Ah, itu pertanyaan aku berikutnya. Thank you, Bu Berti. karena sebenarnya intinya kan kuburan itu kan auranya kan nggak baik. Auranya, aura-uran ya. Dan untuk buat tinggal, buat usaha, kalau auranya nggak baik kan yang benar jangan mencari yang juga. Oh, jadi itu diperhatikan juga kalau bisa dihindari. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah terima aja. Kepepet ya, adanya budgetnya segitu, Pak. Oke, thank you Bu Priska. Nah, aku mau ke Bu Berti lagi deh. Aku mau biar flow-nya enak gitu ganti-gantian. Nah, kita tadi sudah singgung sudut pandang dari sisi pembeli. Jadi pembeli mau beli properti, apa aja yang harus diperhatikan. Saya penasaran bagaimana kalau kita berbicara dari sisi penjual ini, Bu. Yang ada orang mau jual. Apa aja yang dipersiapkan kalau ingin menjual properti? Kalau penjual mau menjual propertinya, dia harus mempersiapkan yang pertama itu sertifikat asli. Sertifikatnya harus asli, IMB asli. IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan. Jadi kalau ada izinnya, kalau ada bangunannya harus ada IMB-nya. Oke. Nah, terus kemudian PBB asli yang sudah dibayarkan tahun terakhir dan identitasnya. Nah, identitasnya ini KTP, kartu keluarga, NPWP. Nah, kalau misalnya penjualnya ini sudah menikah, maka kan harus ada persetujuan pasangan. Nah, di situ kita butuh buku nikah. Buku nikah. Nah, ya atau akta nikah. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah cerai, itu kita butuh akte cerainya. Nah, kalau masih single gimana, Bu? Kalau single KTP KKN PWP aja. Nah, waduh, itu PR-nya, Pak Ari. Nah, kemudian kalau misalnya ada perjanjian kawin, pisah harta, itu dilampirkan. Kalau harta gono gini gimana? Kenapa? Harta gono gini. Harta gono gini kan nanti ada akte pembagian hak bersama. Nah, saya kebanyakan nonton selebritis jadi tahu nih harta gono gini. Kita lihat dulu perolehan propertinya ini diperoleh setelah menikah atau setelah bercerai. Gitu. Jadi kalau misalnya masih dalam perkawinan, itu harus tetap mendapat persetujuan dari mantan pasangannya. Mantan. Aduh, harus lihat mantan lagi. Seperti itu. Tapi mau gimana ya property people kalau memang harus begitu ya udah. Oke, Mbak J, ada lagi pertanyaan dari Instagram kayaknya nih. Halo yang dari Instagram. Ada 2.000 orang yang nonton dari Instagram. Boleh. Ini apa tulisannya? Apa ini? Oke. Ini ke Bu Berti. Ya, mumpung lagi megang mic-nya. Saya ingin bertanya. Oh, gini. Aku lupa. Jadi untuk penanya nanti kan akan dapat hadiah, ya. Mbak Aja tadi sudah catat siapa yang nanya? Sudah ada berapa pertanyaan? 10 sudah lebih ya? 6 pertanyaan. Sama yang tadi 2 itu 6 pertanyaan. Oh, sudah 8 ya. Jadi untuk 8 orang yang bertanya, nanti kita kasih hadiah, dicatat atau di screenshot atau dicatat aja. Jadi kita ada hadiah langsung seperti tadi saya bilang. Kita ada ini boneka, ya, boneka. Ya, yang di sini jadi nggak kebagian deh. ada dua ya boneka. Lalu ada tumbler dan juga ada hadiah voucher. Nanti kita gimana? Itu ada di itu ya. Diundi ya. Itunya mana sih? Oh ya, nanti ada hadiah juga. Siapa yang mau ngambil, Pak? Kalau pertanyaan dari luar. Ya udah, pokoknya nanti dicatat aja, teman-teman dari Sedotan Platinum akan catat, nanti akan dikirim hadiahnya ya. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya. Saya ini bukan saya, tapi yang nonton. Saya ingin bertanya seputar rumah. Saya kebetulan mau beli rumah, tapi rumah itu sertifikatnya warisan. Apakah aman untuk ditransaksikan?
aman selagi legalitasnya itu terpenuhi dan jadi kita cek dulu untuk yang warisan ini kalau misalnya dia perolehnya dari warisan misalnya nama di sertifikat itu sudah meninggal nah berarti kan harus ada proses namanya balik nama waris. Nah, gitu. Dibalik nama waris dulu ke nama ahli-ahli waris. Nah, setelah itu baru nanti diperjualbelikan. Dan semua ahli waris itu turut hadir untuk tanda tangan. Kalau ada yang satu yang nggak hadir gimana, Bu? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya berhalangan karena di luar kota atau di luar negeri, itu kan bisa nanti buat pakai surat persetujuan dan kuasa. Seperti itu. Kalau di luar negeri yang tadi harus ke konsulat jenderal. Jadi bisa aman. Pertanyaannya aman nggak untuk ditransaksikan? Aman. Thank you. Semuanya lengkap. Selagi itu lagi tuh yang harus diperhatiin ya, selagi semuanya lengkap, surat-surat lengkap, legalitas lengkap. Iya, semuanya itu aman. Thank you. Yang ini dari Instagram ya, Baji ya? Thank you yang dari Instagram. Itu aja, Bu? Ada lagi? Oke. Nah, ini nih. Saya mau ke Pak Ari atau ke Bu Priska nih. Ya. Oh, Bu Priska lagi, boleh. Atau Pak Ari boleh. Saya ingin renovasi rumah nih. Ya. Karena tembok rumah saya roboh kena angin. Roboh kena angin. Biasanya untuk mengatasi angin kencang bagaimana? Nah, dibikinnya yang apa aerodinamis atau gimana gitu mungkin. Ada pertimbangan khusus nggak, Pak? Ini saya bingung jawabnya. Kalau tembok sampai ambruk, yang salah siapa ini? Yang salah yang bangun atau tukang strukturnya yang salah? Yang pasti bukan angin ya. Masa angin disalahin gimana? Kalau masih angin aja ambruk, apalagi kena gempa. Oh, berarti nggak bagus ya berarti. Ya, mungkin gini, tipsnya gini. Kalau kita membangun baik yang di Indonesia itu kan jeleknya profesional masih belum diutamain ya. Kalau mau membangun rumah ya satu pasti pertama cari lahannya dulu. Habis lahan, carilah profesional, arsitek atau apapun lah, mungkin punya kenalan apa-apa. Nah, untuk mengatasi tadi ada tembok runtuh atau tembok retak, ambruk atau apa ya, pakailah orang struktur. Di Indonesia itu kan jeleknya satu, Mas. Oh, tukangnya saya bisa ngitung kok. Orang saya yang di lapangan bisa nentuin besi sendiri kok. Nah, itu kan yang bikin ilmunya kan kira-kira. Kira-kira kuat nih sama angin, ternyata kuat angin. Giliran di angin hancur gitu. Ya, kira-kira sih saran saya sih seperti itu. Kira-kira, Pak. Dari Bapak kira-kira sarannya seperti itu. Berarti Bapak kira-kira juga dong. Enggak bercanda. Kira-kiranya kan beda. Oh, beda. Bedanya gitu, beda. Kalau saya kan ngomong beda gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih. Ini sepertinya pasnya untuk Bu Berti nih. Ya, saya mau beli tanah. Itu zona kuning atau zona industri? Gimana saya bisa mengetahuinya? Gimana Bu Berti? Zona kuning. Nah, itu bisa, tapi itu harus dicek dulu ke BPN. Apakah itu zonanya itu bisa untuk ditingkatkan menjadi zona hijau. Nah, seperti itu. Nah, setelah nanti itu kan kalau misalnya dia dari tanah sawah, itu ada pengeringan namanya, proses pengeringan untuk ke tanah hijau, baru bisa ditransaksikan. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya berarti cuma hanya bisa diperuntukkan untuk itu. Dan bisa diperjualbelikan cuma untuk itu. Dan biasanya itu cuma orang daerah sekitar yang bisa membelinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun daerah lain, misalnya pun ini misalnya di Kabupaten Semarang, tapi yang mau beli orang Kota Semarang. Nah itu walaupun tanah sawah atau apa, itu tetap harus dikuningkan, dihijaukan, kayak gitu. Namanya pengeringan. Tetap seperti itu. Walaupun di situ sebenarnya udah kering juga, dan itu sebenarnya misalnya bukan tanah sawah, memang sudah kanan kirinya sudah rumah juga, seperti itu. Tapi tetap aja harus ada pengeringan tersebut karena pembeli barunya itu sendiri tidak berdomisili di situ. Seperti itu. Oh, jadi harus di. Oke. Ini ada 4 pertanyaan dan 4-4-nya buat Bu Berti ya. Bu Berti man of the match hari ini ya. Ada lagi Bu Berti, saya mau beli tanah 8 sertifikat. Apakah itu sulit? Maksudnya apa? Oh, pecah-pecah kali ya. Oh iya, gimana tuh Bu? Gimana? Kalau apa pecah-pecah tadi ya sertifikatnya?
Oh, dipecah. Ya, 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 ya. Nah, terus pertanyaannya kalau misalnya, Apakah itu sulit? oh enggak sulit, alhamdulillah. Alhamdulillah ya nggak sulit. Nggak sulit, karena kan nanti balik namanya itu tidak, kalau misalnya 8 sertifikat itu bisa digabungkan kalau ingin satu nama. Gitu. Tapi kalau misalnya memang mau dibalik nama ke atas nama orang lain, ya itu harus prosesnya satu-satu per sertifikat. Per sertifikat ya? Iya, per sertifikat. Lama dong berarti Bu ya? Kenapa? Lama dong berarti. Enggak, prosesnya Mahal sama. sekali. Ini sudut pandangnya suami begitu Bu. Iya. Kalau penggabungan iya, tapi kalau misalnya buat balik nama per satu orang, Mahal tapi. Ya sudah. Nah, oke. Nah, kayaknya ini yang nomor 3 bukan buat Bu Berti, tapi buat agent properti. Nah, kalau mau tahu harga tanah per meter berapa juta di mana? Saya ditawarin tanah di Esparman 30 juta per meter, murah atau mahal? Nah, kepo, murah atau mahal? Tanya ke agent properti. Sentro Telepon Platinum. Ya, langsung datang aja. Nomor teleponnya berapa Pak William? 024 355 2106 ya, 024 355 2106. Tanya ke situ ya. Ada tanah 30 juta per meter itu murah atau mahal? Nah, ini kayak lebih tetap sama. Hah? Iya, pasti banyak. Nih timnya Pak William ini gercep. Kalau kata bahasa sekarang gercep, gerak cepat. Nah, saya mau ke ini buat berarti ini. Kalau penjual tanah tidak mau memperlihatkan sertifikat, bagaimana? Kalau penjual tanah tidak mau memperlihatkan sertifikat, bagaimana? Ada uang, ada barang. Nah, untung bukan ada uang abang sayang gitu ya. Tidak bisa. Nah, jadi sebelum transaksi itu sertifikat tuh harus dicek. Jadi mau nggak mau penjual udah harus memberikan sertifikat terlebih dahulu. Nah, kalaupun penjual tidak mau memberikan sertifikat menitipkan ke notaris, itu bisa beliau cek sendiri ke BPN. Nah, nanti sudah ada hasil cek sertifikatnya, beliau tinggal informasi ke pembeli dan ke notaris, sudah bisa dicek, misalnya kayak gitu kan. Karena kan itu pentingnya, kayak mau beli mau mendp suatu properti, uang tanda jadi, itu juga harus ada cek sertifikatnya. Harus cek sertifikat. Iya, jangan sampai kita udah keluar DP, tapi ternyata sertifikatnya bermasalah, ada blokir, ada sengketa, seperti itu. Jadi kan yang merugikan ya pihak pembelinya juga yang dirugikan, seperti itu. Jadi memang benar-benar sebelum transaksi itu sertifikat harus sudah ada di notaris, gitu. Harus untuk dicek. Wajib. Ya, wajib. Kalau kata orang Betawi kudu. Ya, karena nggak mungkin kan baru tanda tangan hari ini, sertifikat baru dikasih, kita waktu untuk ngecek sertifikatnya kapan? Gitu. Karena kan kalau misalnya sertifikat sudah diberi atau udah tanda tangan AJB, tentu harus ada pelunasan. Nah, dari pembeli ke penjual. Nah, nggak mungkin kan sudah dilunasin, sertifikat belum dicek, kasihan pembelinya. Gitu. Nah, di sini juga perannya agent properti. Nah, gimana? Agent properti bisa menjadi penengah. Seperti itu. Jadi antara penjual dan pembeli, agent properti bisa jadi penengah. Jadi kan bisa ada nanti dibuatkan kesepakatan di agent properti, kalaupun misalnya menghasilkan uang tanda jadi, memberikan uang tanda jadi, atau penyerahan sertifikat. Nah, itu bisa melalui agent properti. Nah, makanya juga itu kan bisa meringankan pekerjaan notaris juga. Karena sebenarnya karena yang saya bilang tadi pentingnya agent properti itu salah satunya gitu. Jadi agent properti itu bisa menjadi penengah dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dan gak diragukan lagi, Sentro Telepon adalah brand internasional ya, yang sudah terdaftar, ada payung hukumnya, di REB terdaftar, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, sudah ada asosiasinya, pasti aman. Oke, saya mau ke Bu Priska atau ke Pak Ari. Apakah masalah pemilihan warna berpengaruh terhadap suhu di ruangan atau luasnya? Atau misalkan warnanya apa, warna gelap nanti ruangannya panas atau gimana, itu ngaruh nggak sih Bu? Itu sebenarnya bukan berpengaruh ke suhu ruangan ya, tapi kayak suasana hati ya. Moodnya. Katanya kalau biru itu jadi males atau gimana ya Bu? Kalau kamar, nggak tahu ya, kalau koreksi kalau aku salah ya, aku beberapa kali pengen ganti cat kamar, cuma katanya jangan warna biru nanti lu males gitu. Apa itu ngaruh Bu? Apa mindset doang atau gimana sih Bu?
Kalau biru moodnya karena dingin full. Oh dingin. Dan Oh oke. rasanya kayak flow gitu kayak. Sebenarnya kalau kamar mah nggak mau warna apa, kalau udah tiduran rebahan terus, kaum rebahan ya. Mau gimana juga tidur aja udah. Jadi apa namanya warna itu nggak begitu ngaruh ya kalau ke suhu ya, paling ke mood aja kali ya. Tapi bisa jadi juga karena putih itu kan lebih memantulkan cahaya. Oh lebih terang ya. Kalau di luar kan memantulkan dingin ya. Kalau pakai orang pakai baju putih harus lebih kepanasan, lebih cepat panas pakai orang baju hitam. Saya baru mau nge-chat rumah pakai warna hitam, Bu. Orang hitam tuh keren loh. Keren, gotik keren. Ya, sudah terjawab ya jadi ya. Ini dari mana tadi ini? Dari Instagram atau dari Zoom ya? Instagram ya, buat yang dari Instagram udah terjawab. Nah ini kayak cocoknya ditanya besok nih. Dari Bapak Ahmad Arif 95. Ya, ini kayak cocoknya besok nih. Bagaimana prosedur membeli rumah overcredit yang masih ada angsuran di bank supaya aman gimana Pak? Ini cocoknya besok. Ya, besok itu nanti dijawab, ini disimpan ya untuk besok ya. Jadi besok itu ada bintang tamunya, ada notaris juga, sama ada orang dari bank. Ya, ini cocok nih buat pertanyaan besok, ini bagus nih. Ada lagi pertanyaan? Maaf, kan kiri ya. Di list pertanyaan saya masih tinggal satu soalnya. Saya lihat waktunya masih 15 menit lagi, ya udah kita tanya-tanya dulu deh. Ya. Apakah kalau membangun rumah pakai, nah ini mumpung mic-nya masih di Bu Priska nih. Apakah kalau membangun rumah pakai hebel itu bagus atau enggak? Rumah saya kan 1 lantai, rencana mau ditingkati, ditambah tingkatnya gitu ya. Lebih baik di awal langsung pondasi cakar ayam atau nanti saja pas mau ditingkat. Nah, pondasinya atau hebel bagus atau enggak? Ini kalau saya kebetulan saya kan kerja di kontraktor juga. Kalau untuk bangun pakai hebel atau pakai bata merah. Kalau untuk di area Jawa Tengah saya bilang masih murah 2 lantai pakai bata merah. Kecuali memang lokasinya memang susah dan kayak di Jakarta gitu pasti yes murah hebel. Tapi kalau di Semarang bata murah pengrajin masih deket kok. Terus kalau tadi pertanyaannya fondasinya, kalau memang punya perencanaan untuk 2 lantai, lebih baik dari awal dibikin strukturnya 2 lantai dulu. Nanti masalah kedepannya mau diterusin lantai 2-nya atau gimana pun bebas. Daripada kita bangun 1 lantai, nanti kita mau rubah 2 lantai harus bongkar semua, walah biaya lagi. Malah sayang. Iya. Kan yang bayar kan suami. Ya, kalau suaminya mau bayar nggak apa-apa. Kalau belum sampai tadi saya bilang cari dulu suaminya. Biar ada yang bayarin. Sorry. Jadi ke bawah suasana nih ya. Thank you nih yang udah bertanya nih, mantap banget pertanyaannya. Saya lanjut mau ke Bu Berti berarti. Oke. Kalau sertifikatnya sedang ini bahasanya lucu banget nih. Kalau sertifikatnya sedang dikuliahkan, apakah bisa dibeli? Lucu banget yang nanya, cuma gimana Bu Berti? Lagi sekolah nih sertifikatnya nih. Bisa, tapi itu kita harus pelunasan dulu kan untuk ke banknya. Jadi nanti bisa kalau misalnya belinya cash, itu nanti sebelum ini kita bikinkan perjanjian PPJB dulu. PPJB itu apa Bu? Perjanjian pengikatan jual beli. Perjanjian pengikatan jual beli. Jadi misalnya bisa jadi DP-nya itu untuk pelunasan. Si penjual ngambil sertifikat di bank. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pembeliannya ini menggunakan bank juga, itu bisa nanti jadi namanya take over. Take over. Ya, take over kredit. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalnya dengan bank yang sama itu lebih mudah lagi, gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan bank lain itu kan harus ada nanti ininya di appraisalnya berapanya, semuanya, nah gitu. Nah, bisa diperjualbelikan ya, tapi ada syarat-syaratnya kayak gitu. Makanya sertifikatnya lagi kuliah mau ngambil S2 atau gimana ini? Ya, thank you ya bertanya dari Instagram atau dari Zoom. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi sepertinya saya mau jawab. Karena pertanyaannya bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk Century 21. Saya jual rumah sudah 2 tahun masuk agen properti, kok tidak laku-laku? Apa penyebabnya? Karena Anda tidak pilih Century 21. Itu dia. Branding. Lalu
Kalau mau titip tanah di Century 21, apa saja yang harus disiapkan? Saya hubungi siapa? Hubungi Century 21 Platinum kalau di Semarang. Ya, langsung aja datang. Nanti dikasih tahu apa-apa aja yang harus dibutuhin. Ada lagi pertanyaan? Belum ada? Oke, berarti kita masuk ke pertanyaan Pak Mukas dari sesi kita kali ini. Bu Berti deh. Oh, Bu Berti. Untuk kategori properti itu sendiri kan ada properti secondary atau properti bekas lah ya. Dan juga properti primary atau properti yang fresh dari developer dan juga atau pengembang ya. Menurut Bu Berti dari sisi primary apa saja sih tipsnya untuk memilih developer? Kalau menurut saya itu untuk pemilihan rumah dari developer itu kita pilih yang pertama itu developer yang terpercaya. Terpercaya. Iya, terpercaya yang udah badan-badan hukumnya dan udah dikenal banyak orang juga kan gitu kan. Misalnya kan di sini ada juga kayak Ciputra dan Pasti lain-lain. Ciputra dong. Karena Century bagian dari Ciputra Group. Ya. Branding lagi, branding. Nah, terus kita bisa cek status pemilikan tanahnya. Nah, misalnya itu pemilikan tanahnya ini itu berasal dari PT, perorangan atau bagaimana. Nah, seperti biasanya kalau developer itu pasti dari PT. Nah, gitu kita lihat PT-nya PT apa, nama di sertifikat itu yang muncul PT-nya apa, sesuai atau enggak. Seperti itu. Nah, jangan-jangan pinjam nama kan bisa jadi. Oh, ada case begitu ya, Bu? Ada. Jadi memang benar-benar kita cek itu. Nah, terus yang ketiga itu kita cek legalitasnya. Nah, misalnya nih nanti yang kita sebagai pembeli kita tuh terimanya sertifikatnya dalam bentuk apa? HGB kah, SHM langsung kah? Itu callback yang tadi tuh ya. Nah, kan ada juga yang misalnya beli rumah langsung SHM, bonus ini misalnya developer. Nah, itu kita cek. Nanti SHM-nya ini memang langsung dari developernya kah atau memang dari SHGB dari developer, terus SHM-nya ningkatin sendiri. Nah, itu kan bisa juga, itu ada dua pilihan. Nah, terus kita cek developer tersebut sudah ada IMB-nya, apakah masih induk, PBB-nya bagaimana. Nah, itu harus kita sesuaikan semuanya. Nah, terus kalau misalnya setelah itu kita kan nanti kalau misalnya mau udah cocok nih sama developernya, udah ada rumahnya seperti itu, kita kan pasti ada uang tanda jadi. Atau misalnya pun mau beli cash atau gimana, atau misalnya ini itu kan pasti nanti kita pas mengeluarkan uang itu pasti ada namanya, kita tanya itu tuh sertifikatnya kapan bisa kita terima, kapan tanda tangan AJD-nya. Nah, kalau misalnya developer biasanya itu kan sertifikatnya masih induk ya, masih global. Nah, kalau misalnya sudah pecah ya mungkin cepat buat untuk balik namanya. Tapi kalau masih induk itu kita tanyakan lagi pecahnya kapan. Nah, gitu. Kapan bisa kita terima? Karena kan balik namanya itu pasti setelah sertifikatnya pecah. Nah, gitu. Nah, setelah sertifikatnya pecah. Nah, jadi kalau misalnya sertifikatnya belum pecah, kita udah membayar cash. Nah, itu kan kita harus ada pegangan sebagai buyer. Nah, itu namanya biasanya developer itu menyiapkan namanya PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Nah, dari PPJB tersebut kita cek lagi. Nah, jangan asal main tanda tangan, nanti udah 2 tahun baru komplain. Nah, gitu. Nah, jadi benar-benar harus dicek. Kalau misalnya kayak gitu kan developer nggak bisa disalahin juga. Nah, makanya kan ada PPJB di situ kan kesepakatan antara developer sama pembeli. Nah, kalau misalnya nggak setuju ya di komplainnya di hari itu juga. Seperti itu. Jadi kan di sana itu ada isinya, misalnya objeknya di mana, bloknya apa, terus biaya beli rumahnya berapa, terus nanti ada kewajiban penjual dan kewajiban pembeli, haknya juga ada di situ, biaya-biaya pajak, PBB, serah terima rumah dan lain-lain itu sudah ada di PPJB. Nah, jadi memang harus kita jeli baca PPJB-nya itu tersendiri. Nah, terus kalau misalnya ini juga bisa nih kita milih developer yang rekanan banknya banyak. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalnya dia sudah ada rekanan banknya banyak atau ada rekanan bank yang bank besar, pasti kan bank nggak mungkin sembarangan memilih developer tersebut. Nah, gitu. Legalitasnya pasti udah dicek sama bank-bank tersebut. Gitu. Jadi memang kalau misalnya dia udah kerja sama bank ya kita juga nggak mungkin kan misalnya dia kerja sama bank X terbesar misalnya gitu.
nggak mungkin bank itu kan pasti punya syaratnya harus ini karena kan sertifikatnya juga belum pecah juga kan. Bank nggak mungkin sembarangan memberikan jaminan kepada developernya itu. Nah terus kalau misalnya ini juga kalau misalnya developer itu kan biasanya punya rumah contoh. Kalau misalnya masih coupling ya kan sebelum dibangun. Nah, so unit gitu ya Bu? Nah lebih baik kalau misalnya rumahnya belum jadi itu dicek dulu. Gitu kan, lihat rumah contohnya dia pengennya gimana. Nah jangan sampai ya rumahnya udah jadi baru komplain. Gitu. Selama ini ada yang begitu Bu? Ada kejadian. Wah ini sering nih. Ada bikin seperti Gitu. itu. Nah jadi kan memang kalau jual beli itu memang kan kesepakatan itu di awal. Nah kayak gitu, apa yang kita sepakati di awal ya itu yang akan terjadi. Nah jadi kalau misalnya kita emang mau pengen beli properti, memang harus kita dari awal tuh memang kita harus sudah teliti. Nah nggak apa-apa sebenarnya kalau saya sebagai notaris, misalnya gitu PPAT, dan ibu sebagai arsitek, seperti itu kan. Nah kalau misalnya dari pembeli dicerewetin, di awal ya nggak masalah, jangan sampai nanti di belakangnya ya kan Bu. Nah udah jadi udah sesuai kesepakatan, ternyata baru permintaannya ternyata nggak seperti yang dibayangkan, seperti itu. Jadi memang benar-benar itu tuh memang harus diteliti dari awal. Harus diteliti. Seperti itu. Jadi sebenarnya juga kan banyak juga yang komplain itu karena misalnya serat terimanya sudah ada di dalam PPJB, bentuk rumahnya juga udah ada, semuanya sudah ada. Nah setelah itu 2 tahun kemudian bilang ini kok nggak ada, saya belum ini, PBB-nya kok nggak dibayar, padahal di dalam PPJB misalnya semenjak tanda tangan PPJB ini, PBB menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, seperti itu. Padahal serat terimanya mungkin baru 2 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Berarti kan 2 tahun itu yang bayar PBB itu siapa? Seharusnya kan pembelinya. Karena di PPJB itu udah tertera. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai saya nggak mau bayar ini. Karena kan saya baru serat terimanya 2 tahun setelah saya tanda tangan PPJB. Seperti itu. Nah, padahal di PPJB itu sudah tertera semenjak tanda tangan PPJB, PBB itu menjadi tanggungan pembeli. Harus dibaca. Ya, intinya rajin-rajin baca. Teliti ya. Diskusi sama agent properti, pasti dikasih yang terbaik. Branding lagi. Oke, thank you Bu Berti, thank you. Saya mau pertanyaan terakhir di list saya. Kayaknya sepertinya, dari live ada yang mau nanya, boleh. Oh udah jalan tadi. Melalui Bapak. Oke, kita ada pertanyaan dulu deh kalau gitu yang live. Ada 2. Oke. Ini dua-duanya dari live. Dua-duanya dari live. Ini dari live nih. Jadi tadi ada yang bertanya, tapi karena kita lagi ngobrol-ngobrol, mungkin keburu mau ke tempat lain. Bagaimana properti yang disukai zaman now? Rumah atau apartemen dari sisi arsitek dan kenapa? Kenapa? Zaman now tuh properti yang disukai itu kayak apa tuh? Zaman now. Milenial nih kayaknya yang lain. Kalau saya disuruh pilih ya. Gimana? Kan tadi Pak Ari yang bayar, kalau yang milih kan Priska gitu. Gimana Bu? Tetap pilih yang lain, kenapa Bu? Di Indonesia ini tanah masih yang menurut saya kalau apartemen itu kayak gorengan-gorengan developer sih kalau menurut saya. Karena saya pernah dunia, saya udah cicilan beberapa tahun sampai detik itu apartemennya nggak kebangun sama sekali. Padahal semua juga udah jelas semua. Surat sama macam tapi nggak kebangun. Bandel dong. Sampai buat cicilan itu sampai 1 tahun lagi. Oh ya kembali. Di dekat lagi. Nah. Untuk juga urusannya pasti lebih panjang. Curhat sih jadinya. Kalau dari arsitek yang mendingan pilih tanah yang bagus, bikin rumah yang bagus, bukan sama arsitek yang nanyanya kayak ini 2 ini. Ya, bisa diatur lah. Melalui Century juga bisa. Melalui saya juga bisa. Thank you Bu Priska. Emang nih pertanyaannya zaman now nih. Tulisnya loh. Bagaimana properti yang suka zaman now?
gaul banget gitu ya. Oke, aku mau ke Bu Berti berarti ya. Bila SHGB atas nama kakak adik, ini apa ya? Bila atau bisa ya Pak? Bila dinaikkan ke HM. Oh, oke. Bila SHGB atas nama kakak adik, bila dinaikkan ke hak milik, jadi satu nama apa bisa? Gimana Bu? Jadi nanti itu kan jadinya APHB atau pembagian hak bersama. APHB, akte pembagian hak bersama. Ya, seperti itu. Atau bisa juga nanti yang seperti hibah itu jadinya. Nah, nanti udah ke nama satu orang baru dihak milikin. Bisa ya? Oh iya. Jadi jatuhnya sebenarnya sama aja seperti itu. Kecuali karena kan itu misalnya 5 bersaudara pun misalnya gitu kan. Nah, nanti salah satu yang mau beli. Nah, itu namanya akte pembagian hak bersama. Yang keempat, memberikan persetujuan dan kuasa untuk dibalik nama ke nama satu orang. Oh, masih bisa ya begitu, masih bisa ya. Tapi tetap bayar pajak ya. Iya, tetap carinya dari sendiri tentuan platinum, mantap. Nih, yang bertanya sudah ini ya? Ya, sayang banget gak dapat hadiah dong berarti. Itu tadi dicatat nanti. Tadi yang udah kasih nomor kok. Oh, sudah dititip ya udah, Bapak proses aja Pak ini untuk yang orang anggota DPRD Semarang. Waduh, kenapa nggak diisi? Partai Demokrat katanya. Interupsi aja Pak. Siapa tahu saya dapat kenalan sama anggota DPRD kan. Saya ke Semarang kan enak. Ini dari live atau dari mana? Oh, dari live. Siapa yang bertanya ada? Oh enggak, ini dari Instagram ya. Mau tanya, maaf, waduh awalnya udah maaf nih. Maaf, saya pengen tahu bagaimana cara supaya bisa menjual rumah istri. Saya enggak. Sorry. Oke. Mau tanya, maaf, saya pengen tahu bagaimana cara supaya bisa menjual rumah istri pertama. Artinya 2 atau gimana? Apakah saya bisa mendapatkan bagian karena status saya istri kedua? Oh, gimana tuh? Gimana Bu? Saya pengen tahu bagaimana cara supaya bisa menjual rumah istri pertama. Apakah saya bisa memanfaatkan bagian karena status saya istri kedua? Gimana Bu? Jadi kan kalau misalnya ingin mendapatkan perolehan dari istri pertama, itu kita lihat lagi ke belakang. Nah, sertifikat atau objeknya itu diperolehnya pada saat menikah dengan istri pertama, ataukah dengan istri kedua juga, maksudnya masih dalam proses. Nah, kalau misalnya masih dalam istri pertama terus cerai, nah itu istri kedua tidak mendapatkan bagian sama sekali. Nah, gitu. Jadi yang mendapatkan kebagian itu ya setengah untuk istri, setengah untuk suami atau untuk ini. Oh, yang tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya memang menikahnya itu istri keduanya ini perolehannya itu pada saat dengan istri pertama juga, jadi waktu masih menikah itu pas beli properti itu suaminya punya 2 istri sekalian. Nah, itu istri keduanya dapat bagian. Ya, istrinya tapi, 2. Tapi kan istri keduanya kita lihat lagi apa enggaknya. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Nah, cuma kalau misalnya nanti ini itu nanti dibikin di belakangnya. Maaf nih pertanyaannya agak sensitif ya. Oke, ada lagi dari Instagram atau dari Zoom? Sudah habis? Saya mau ke pertanyaan ke Bu Priska sama Pak Ari. Di Semarang dan juga sekitarnya ini banyak yang mengubah lahan jadi tempat wisata atau tempat nongkrong. Ya, tadi sebenarnya sepanjang jalan ke sini tuh banyak banget tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe kekinian. Nah, dari Bu Priska sama Pak Ari sendiri ada nggak tips untuk pemanfaatan lahan untuk objek wisata atau untuk mulai usaha? Karena banyak ternyata property people yang juga ingin investasi di bidang properti. Gimana Bu Priska? Kalau mau menjadikan lahan buat bikin tempat wisata atau tempat usaha gitu, ya dulu tempat itu mengganggu nggak untuk sekitarnya gitu kan? Mengganggu nggak? Kita jelas jalanin, tetangga-tangganya nggak boleh, atau tidak keluar dari tetangganya gitu. Ya itu akses jalan kan. Akses jalan. Potensi apa sih yang ada di sekitar situ yang bisa dijual? Potensi apa? Kalau itu ada tuh kafe yang udah lama mangkrak, terus sebenarnya view
portfolio bagus tuh, bisa ambil aja bisa kembali. Dipugar lagi, desainnya melalui arsitek, branding juga Bapak Ibu. Mantap. Oke, lanjut. Terus apa ya? Terus ya kalau mau mengusahakan di tempat kayak gitu, ya pastinya harus cari kayak orang yang ahli lah. Misalnya kalau misalnya coffee shop, cari orang yang ahli sama coffee shop. Oh. Apa ya namanya ya? Apa? Pendidikan coffee shop aja gitu, apa namanya? Baristanya, operator. Oh iya. Sekarang kan ada beberapa tuh yang sudah operator Agak dekat lagi, Bu. Agak kenceng kali Ibu. Malu-malu kayak Bu Briska nih. Gimana? Lanjut. Operator yang bantu kami ngarang-ngarangin ini loh. Ini konsepnya kayak gini. Ini tuh harus kayak gini. Ini fotonya ini gitu operator. Terus ya maksudnya harus tepat tuh desain yang bagus lah. Desain yang bagus melalui bisa menarik orang-orang. Desainnya kayak yang bagus itu contohnya gimana Bu? Ada contoh nggak? Misalnya apa view-nya? Kalau di Jakarta tuh yang banyak tuh yang dikasih apa namanya lampu-lampu di atas bohlam-bohlam gitu, apa itu ngaruh supaya Instagramable gitu. Nah itu ngaruh nggak tuh? Ya, ngaruh. Nah, ngaruh. ngaruh banget. Sangat berpengaruh. Ya. Nah, oke. Ada lagi nggak? Ya, intinya kalau mau bikin tempat besar itu ya carilah profesional konsep buat Oh iya. Nah, kalau mau cari investasi di sekitaran Semarang dan juga Jawa Tengah, langsung ke Sentra Tonton Platinum. Atau kalau misalnya properti people yang nonton di Zoom sama di Instagram, penasaran pengen atau misalkan ada Bapak Ibu di sini yang penasaran pengen jadi agent properti, itu bisa banget ya bergabung di Sentra Tonton Platinum, langsung telepon aja ke Sentra Tonton Platinum, bilang saya mau bergabung sebagai marketing associate di Sentra Tonton. Nah, apa aja yang didapat? Yang pertama, dapat unlimited income. Unlimited income. Sebulan bisa dapat banyak tuh, unlimited income. Ya, yang pertama. Yang kedua, Sentra Tonton itu kan brand internasional. Ya, brand internasional yang sudah namanya juga sudah dikenal member of Ciputra Group. Ya, Ciputra Group itu developer ternama, bukan kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang ya. Lalu Sentra Tonton Platinum juga member dari AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Secara hukum juga sudah ada payung hukumnya. Dan Sentra Tonton Indonesia atau Sentra Tonton Platinum ini sering dapat training. Jadi nggak usah takut kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau join sebagai marketing associate, tapi nggak tahu cara jualan gimana, ya pasti di training, tenang aja. Ya, prinsipnya juga saya kenal Pak William pasti akan training Bapak Ibu semua. Relasinya banyak, bank ada, developer ada, ya, project primary ada, secondary ada, lahannya banyak, semuanya ada. Notaris, kalau butuh notaris ke Bu Berti, ya, butuh konsultasi arsitek bisa ke Pak Ari sama Bu Briska, ya. Jadi kalau memang mau join sebagai nyoba dulu sebagai join di agen properti, bisa langsung hubungi Sentra Tonton Platinum. Buat yang nonton di Instagram bisa langsung DM aja nih Miminnya nih. Ya, Min, saya mau jadi ini, gimana caranya? Nah, nanti pasti kasih tahu. Ya, oke, Bapak Ibu nggak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Luar biasa, thank you banget nih buat Bu Berti, Bu Priska sama Pak Ari sudah bisa join sama kita. Nah, kita ada ini nih. Kita ada sedikit kenakan satu-satu atau Mbak. Yang pertama, nah, dari Sentra Tonton Platinum itu pengen memberikan satu ucapan terima kasih kepada Ibu Berti Diah Rahmana sebagai narasumber di acara Mengenal Properti di Semarang bersama Century 21 Platinum. Ini saya langsung kasih aja Pak ya. Oke, boleh tangan. Thank you Bu Berti. Mantap. Lalu kamu mau difoto dulu apa nanti bareng-bareng aja? Oh, aku foto. Oh, nggak bareng-bareng aja. Aku bareng-bareng aja. Ya. Lalu ini AP Consultant karena pialanya cuma 1, jadi saya kasih cuma 1. Silakan Pak Ari sama Bu Priska, thank you buat tepuk tangan semua di sini. Nah, kita mau foto bersama. Saya megang apa ya? SSI gini aja. Ya, boleh 1, 2, yuk.
Oke, dari Bu Novi? Sudah? Sudah. Oh, dari Bu Berti pengen juga. Iya dong. Oh, boleh. Pak William ikut dong. Satu lagi. Oh, belum. Nah, satu lagi. Kita yang mana dulu nih? Yang tengah dulu ya? Bu Novi dulu ya? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mana lagi? Oh, masnya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, tengah. Ini punyanya Pak Ari sama Bu Priska. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, landscape. Boleh. C kali ya. Century, C. 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, yang ini satu lagi. Sudah sip. Oke. Thank you Bapak Ibu semua. Ya, boleh handphonenya. Nah, ini bagus nih. Buat diposting di Instagram nih. Saya mau selfie juga boleh berarti ya? Pak William? Iya dong. Ini pribadi, laporan ke bos. Oke, 1, 2. Woi, thank you. Terima kasih buat narasumber saya hari ini, Bu Berti. Lalu ada Bu Priska sama Pak Ari, thank you banget sudah, ada yang jatuh. Terima kasih sudah sempetin hadir di sini. Terima kasih juga yang sudah nonton di DP Mall Semarang ini. Lalu thank you juga yang ada di Zoom. Terima kasih. Halo, ada berapa total di Zoom? Di Zoom? Berapa? 50? Ada 10. 100 lebih. Wow, ada 100 orang lebih. Mantap, saya kasih jempol.